Swastiastu. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan video presentasi KPI ini. Saya Niputu Dite Anggreni, mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis, akan melakukan presentasi dengan judul Identifikasi bakteri Escherichia coli dan faktor cemaran pada daging babi yang dijual di Pasar Kendeng dan Pasar Utara. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kebutuhan daging babi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Menurut buku Statistika Peternakan dan Kesehatan Hewan 2019, menyatakan bahwa perkembangan populasi babi mencapai angka 850-870 ekor per head dan jumlah pemotongan babi sebanyak 315-957 ekor per head di Provinsi Bali. Selain digunakan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani maupun olahan makanan, daging babi juga digunakan untuk kebutuhan upacara agama di Bali. Daging babi dapat didistribusikan di pasar tradisional maupun di pasar modern. Di pasar tradisional, daging dijual dalam keadaan terbuka atau tanpa penutup, dengan menjajakan bebas di atas meja dan tidak memperhatikan aspek sanitasi yang dijual. Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti di Pasar Kendeng dan Pasar Utara, terdapat 10 pedagang daging babi yang menjual daging babi. Hasil survei menunjukkan bahwa daging babi yang dijual diletakkan di atas meja dengan keadaan terbuka dan pembeli secara bebas memilih daging dengan cara menyentuh bagian daging yang diinginkan. Lingkungan dan skala kegiatan di sekitar pasar, terutama aktivitas pengunjung maupun pembeli, memiliki potensi kontaminasi yang tinggi terhadap daging. Jenis bakteri yang dapat mengkontaminasi daging babi adalah bakteri Escherichia coli. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendrayana, Pinaki, dan Yeli tahun 2012, menunjukkan dari 31 sampel daging babi yang diambil di 24 pasar tradisional dan 7 pasar modern di seluruh kota dan pasar, didapatkan 12 sampel daging babi positif mengandung bakteri Escherichia coli dan 6 sampel daging babi mengandung bakteri Escherichia coli O157. Tingginya cemaran mikroorganisme pada daging dapat menurunkan kualitas daging dan menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia. Menurut data profil Dinas Kesehatan Kota Denpasar, tahun 2019 di Kota Denpasar ditemukan dan ditangani 8.004 penderita diare semua golongan umur, atau sebesar 31,3% dari target penemuan kasus diare. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan identifikasi bakteri Escherichia coli dan mendeskripsikan faktor cemaran pada daging babi yang dijual di Pasar Kendeng dan Pasar Utara. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat bakteri Escherichia coli pada daging babi dan faktor apa yang mencemari daging babi yang dijual di Pasar Kendeng dan Pasar Utara? Tujuan umumnya yaitu untuk mengidentifikasi bakteri Escherichia coli pada daging babi dan faktor yang mencemari daging babi yang dijual di Pasar Kendeng dan Pasar Utara. Tujuan khususnya ada dua, yaitu mengidentifikasi bakteri Escherichia coli pada daging babi yang dijual di Pasar Kendeng dan Pasar Utara, dan mendeskripsikan faktor lingkungan, faktor peralatan, dan faktor pekerja yang menyebabkan adanya cemaran bakteri Escherichia coli pada daging babi yang dijual di Pasar Kendeng dan Pasar Utara. Selanjutnya ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian di atas. Manfaat praktisnya ada 4, yaitu bagi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, bagi penulis, bagi pedagang, dan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 2 tinjauan pustaka. Adapun yang dibahas yaitu pasar tradisional, daging babi, Escherichia coli, dampak Escherichia coli, faktor cemaran yang terdiri dari 3, faktor lingkungan, faktor peralatan, dan faktor pekerja, kemudian media identifikasi Escherichia coli yaitu media EMBA dan media C. Selanjutnya adalah kerangka konsep. Adanya cemaran bakteri Escherichia coli pada daging babi disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, yang kedua ada faktor peralatan, yang ketiga ada faktor pekerja. Dari faktor tersebut akan menyebabkan daging babi terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli. Kemudian dilakukan identifikasi bakteri Escherichia coli dengan cara penanaman sambal ke media MBA. Hasil positif pada media MBA kemudian dilanjutkan dengan uji biokimia dengan sulfit indol motility atau media C. Dari hasil uji biokimia ditentukan apakah daging babi tersebut positif atau terdapat bakteri Escherichia coli atau negatif atau tidak terdapat bakteri Escherichia coli. Selanjutnya ada tabel definisi operasional. Dalam tabel definisi operasional yang dibahas ada 4 variabel. Yang pertama ada daging babi, yang kedua ada identifikasi Escherichia coli, yang ketiga ada uji biokimia, yang keempat ada faktor cemaran Escherichia coli. Selanjutnya ada metode penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu untuk menggambarkan keberadaan bakteri Escherichia coli dan faktor cemaran pada daging babi yang dijual di pasar Kerunung dan pasar utara. Selanjutnya, untuk tempat penelitian dilakukan di pasar Kerunung dan pasar utara, sedangkan pengujian dilakukan di lab Panureksa Utama. Untuk waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga bulan April 2021. Untuk unit sampel yaitu daging babi yang dijual di pasar Kerunung dan pasar utara. Selanjutnya yaitu ada besar sampel. Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michel dengan taraf kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Berdasarkan penelitian ini, populasi sampel sebanyak 10 pedagang, di mana setiap pedagang diambil 2 sampel daging babi, sehingga besar sampel sebanyak 20 sampel. Masing-masing sampel uji diambil seberat 10 gram. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability secara sampling jenuh. Untuk jenis pengumpulan data dilakukan dengan 2 jenis. Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Data primer itu berasal dari hasil observasi dan hasil pemeriksaan laboratorium, sedangkan data sekunder berasal dari jumlah populasi dan pemotongan babi, serta Perka BPOM nomor 5 tahun 2015. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan, yang pertama ada observasi, yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Selanjutnya ada prosedur kerja penelitian. Ada 4 tahapan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara diambil sampel daging babi dan dimasukkan ke dalam plastik steril, kemudian sampel dimasukkan ke dalam cool box yang berisi kulkas untuk menjaga suhu ideal 4 derajat Celcius sampai 10 derajat Celcius. Selanjutnya itu sampel dibawa ke laboratorium kesehatan masyarakat Panureksa Utama. Langkah yang kedua dilakukan yaitu preparasi sampel dengan cara dipotong dan ditimbang sampel daging babi sebanyak 10 gram, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi 90 ml NaCl dan dihomogenkan. Kemudian diberi label masing-masing Erlenmeyer sampel uji. Langkah ketiga yang dilakukan yaitu ada penanaman sampel. Dilakukan dengan cara difiksasi ose dan dicelupkan pada Erlenmeyer sampel uji, kemudian diinokulasikan ke media MBA secara 4 kuadran, kemudian diinkubasi 37 derajat selama 1 kali 24 jam, dan diamati secara makroskopis yang terdiri dari ukuran, bentuk, tekstur, dan warna koloni. Langkah terakhir yang dilakukan adalah uji biokimia dengan media SIM. Dilakukan dengan cara diambil koloni berwarna hijau metalik dengan inti gelap kehitaman pada media NBA dengan usus jarum, kemudian ditusuk secara tegak lurus pada tabung SIM dan diinkubasi pada suhu 37 derajat selama 1 kali 24 jam. Kemudian diamati produksi H2S dan pergerakan bakteri atau motilitas. Yang selanjutnya diteteskan reagen Ehrlich atau Kovacs sebanyak 3-5 tes ke dalam tabung SIM, kemudian diamati produksi inol. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu ada alat tulis, kamera, lembar observasi, serta alat dan bahan laboratorium. Selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama ada editing, yang kedua ada coding, yang ketiga ada tabulating. Untuk analisis data dilakukan dengan cara hasil data pemeriksaan laboratorium dianalisis dengan cara membandingkan hasil pertumbuhan bakteri Escherichia coli pada media MBA dan SIM secara teoritis. Sedangkan hasil observasi terkait faktor lingkungan, peralatan, dan pekerja dianalisis dengan cara membandingkan dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional. Selanjutnya itu bab 5 hasil dan pembahasan. Dilihat dari kondisi pasar tempat pengambilan sampel, daging disajikan dalam keadaan terbuka di atas meja. Kios-kios dilengkapi fasilitas berupa tempat pembuangan sampah seperti ember, plastik atau bak sampah, tempat untuk mencuci tangan dan peralatan dengan kondisi air mengalir dan tidak mengalir, sirkulasi udara kurang baik, serta beberapa kios terdapat genangan air karena kondisi saluran pembuangan yang tidak berfungsi dengan baik. Adapun karakteristik daging babi yang diambil yaitu bau khas, tekstur daging kenyal, mudah direnggangkan, cenderung berair, berwarna merah segar atau lebih pucat dari daging sapi, serat halus, terdapat lemak yang sulit untuk dipisahkan. Ini merupakan tabel 2 hasil identifikasi bakteri Escherichia coli pada media EMBA, di mana 8 sampel daging babi tumbuh dengan koloni berwarna hijau metalik inti gelap kehitaman yang mengindikasikan terdapatnya bakteri Escherichia coli dengan persentase 40%, dan 12 sampel daging babi tumbuh dengan koloni tidak berwarna atau colorless
yang mengindikasikan tidak terdapatnya bakteri Escherichia coli dengan persentase 60%. Perubahan warna pada media MBA dari merah keunguan menjadi hijau metalik, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, disebabkan karena adanya pertumbuhan anggota genus Escherichia yang menghasilkan asam dari fermentasi laktosa yang terkandung dalam media EMBA sehingga menyebabkan peningkatan kadar asam. Sedangkan tidak terjadinya perubahan warna pada media seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 disebabkan karena bakteri yang tumbuh tidak mampu memfermentase laktosa yang terkandung pada media. Ini merupakan gambar hasil identifikasi Escherichia coli pada seluruh sampel daging babi dengan kode sampel 001 hingga 020 pada media EMBA. Selanjutnya yaitu tabel 3 hasil uji biokimia SIM pada 8 sampel daging babi yang positif tumbuh di media EMBA. Didapatkan ke-8 sampel daging babi positif tercemar bakteri Escherichia coli dengan hasil uji yaitu pada uji indol, 8 sampel daging babi positif indol dengan terbentuknya cincin berwarna merah muda seperti yang ditunjukkan pada gambar 3, di mana disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang mampu menghasilkan enzim triptonase dengan mengubah asam amino triptofan dalam media SIM menjadi indol, amonia, dan asam pirufat. Sedangkan pada uji motilitas atau motility, 8 sampel daging babi positif motility dengan terbentuknya kekaburan di tempat tusukan ose seperti yang ditunjukkan pada gambar 4 yang disebabkan karena bakteri Escherichia coli memiliki flagella peritricus motil yang menyebabkan adanya pergerakan bakteri atau motilitas pada media SIM. Sedangkan pada uji hidrogen sulfida atau sulfit, 8 sampel daging babi negatif sulfit dengan tidak terbentuknya endapan garam FeF atau besi 2 sulfit yang berwarna hitam pada media yang disebabkan karena bakteri Escherichia coli tidak dapat menghidrolisis logam-logam berat yang terkandung dalam media SIM. Ini merupakan hasil gambar uji biokimia SIM pada 8 sampel daging babi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan faktor cemaran. Faktor cemaran pertama yang dibahas adalah faktor lingkungan yang meliputi kondisi sampah, kondisi tempat pembuangan sampah, dan kondisi air. Berdasarkan hasil observasi terkait kondisi sampah, kondisi tempat pembuangan sampah, dan kondisi air pada 10 pedagang daging babi di Pasar Klenik dan Pasar Utara, diperoleh 2 dari 10 pedagang atau 20% dengan kondisi sampah menumpuk, 9 dari 10 pedagang atau 90% dengan kondisi tempat pembuangan sampah terbuka, serta 8 dari 10 pedagang atau 80% dengan kondisi air tidak mengalir, seperti yang ditunjukkan pada gambar 5, 6, dan 7. Dari hasil tersebut, kondisi sampah yang menumpuk dengan keadaan tempat sampah terbuka menyebabkan terjadinya kontaminasi bakteri Escherichia coli pada daging babi yang dibawa oleh lalat atau serangga lainnya sebagai perantara. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Noviani, Dupai, dan Yasnani di tahun 2018 mengenai gambaran kepadatan lalat di Pasar Basah Mandonga dan Pasar Sentral Kota Kendari. Dinyatakan bahwa banyaknya tumpukan sampah dan bau yang tidak sedap di area pasar akan meningkatkan kepadatan lalat, serta lalat dapat membawa bakteri melalui rambut tipis pada kakinya yang menjadi media bagi bakteri untuk berpindah. Sedangkan kondisi air yang tidak mengalir dengan penggunaan yang berulang-ulang menjadi sumber adanya bakteri Escherichia coli akibat tertumpuknya bakteri pada air. Hal ini sesuai dengan pendapat Puspa DKK 2020 bahwa air yang ditampung dalam wadah seperti ember dengan penggunaan yang berulang-ulang tanpa dibersihkan setelah mencuci permukaan peralatan pemotongan dapat menyebabkan adanya pertumbuhan bakteri Escherichia coli. Faktor ketiga yang dibahas yaitu faktor pekerja yang meliputi perilaku mencuci tangan, penggunaan penutup kepala, dan penggunaan pakaian kerja atau celemek. Berdasarkan hasil observasi, pada 10 pedagang daging babi di Pasar Klenik dan Pasar Utara, diperoleh 7 dari 10 pedagang atau 70% tidak mencuci tangan sebelum dan sesudah berjualan, 9 dari 10 pedagang atau 90% tidak menggunakan penutup kepala, dan 4 dari 10 pedagang atau 40% tidak menggunakan pakaian kerja atau celemek, seperti yang ditunjukkan pada gambar 9, 10, dan 11. Dari kondisi tersebut, banyaknya pedagang yang tidak mencuci tangan dapat menyebabkan kontaminasi bakteri Escherichia coli pada daging babi akibat perpindahan bakteri pada tangan pekerja ke dalam daging.
Selain itu, pedagang daging babi di Pasar Kembang dan Pasar Utara belum memenuhi kriteria kebersihan rambut dan kebersihan badan menurut Perka Bepom Nomor 5 Tahun 2015 tentang pedoman cara retail pangan yang baik di pasar tradisional karena tidak menggunakan penutup kepala dan celemek pada saat berjualan. Faktor kedua yang dibahas yaitu faktor peralatan. Berdasarkan hasil observasi terkait perilaku mencuci peralatan pada 10 pedagang daging babi di Pasar Kendal dan Pasar Utara, didapatkan 8 dari 10 pedagang atau 80% tidak mencuci peralatan sebelum dan sesudah digunakan, seperti yang ditunjukkan pada gambar 8. Tingginya persentase pedagang yang tidak mencuci peralatan sebelum sudah berjualan dapat menyebabkan kontaminasi bakteri Escherichia coli dari peralatan ke dalam daging babi. Hal ini sesuai dengan pendapat Bahri, Rokim, dan Prasiska tahun 2019, di mana pisau yang digunakan untuk pemotongan daging dapat terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli karena sudah dipotong darah masih bersirkulasi yang menyebabkan bakteri masuk ke dalam darah dan menyebar ke seluruh tubuh ternak secara pasif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan 8 sampel daging babi atau 40% positif tercemar bakteri Escherichia coli dan 12 sampel daging babi atau 60% negatif tercemar bakteri Escherichia coli. Dengan faktor cemaran yang menyebabkan yaitu faktor lingkungan meliputi 20% kondisi sampah menumpuk, 90% kondisi tempat pembuangan sampah terbuka, 80% kondisi air tidak mengalir. Faktor peralatan meliputi 80% tidak mencuci peralatan sebelum sudah digunakan, serta faktor pekerja meliputi 70% tidak mencuci tangan sebelum sudah berjualan, 90% tidak menggunakan penutup kepala, dan 40% tidak menggunakan pakaian kerja atau celemek. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.